Sastra adalah bentuk seni yang menyatukan imajinasi, kreativitas, pengalaman hidup ke dalam sebuah karya yang sering sekali kita temui dalam bentuk puisi, drama, atau prosa. Sastra tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai wahana pembelajaran yang memungkinkan pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari moral, sosial, hingga spiritual. Melalui bahasa yang indah dan penuh makna, sastra dapat menyampaikan pesan-pesan yang mendalam, serta menggerakkan perasaan pembacanya. Selain itu, sastra sebagai dokumentasi budaya dan sejarah, merekam peristiwa serta nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Oleh karena itu juga, sastra memiliki daya hidup yang abadi karena mampu melampaui batasan ruang dan waktu, terus relevan dan mampu berbicara kepada generasi yang berbeda. Kenapa suatu teks dikatakan sebagai teks sastra? Karena yang pertama itu adalah kandungan dari estetika dalam kepenulisannya. Sastra mengandung keindahan dalam penggunaan bahasanya. Bahasa dan teks sastra biasanya diolah dengan kreativitas yang tinggi, menggunakan gaya bahasa seperti metafora, simbolisme, ironi, dan lain-lain untuk menciptakan efek estetis yang mendalam. Yang kedua, itu ada ekspresi emosi dan ide. Teks sastra seringkali mencerminkan emosi, ide, dan pengalaman manusia. Dan hal tersebut berfungsi sebagai medium bagi penulis untuk mengekspresikan perasaan atau pemikiran kehidupan dalam cerita tersebut, baik itu menceritakan tentang kesedihan, kematian, kebahagiaan, dan berbagai tema universal lainnya. Yang ketiga itu adalah fungsi imajinatif, di mana para sastrawan memanfaatkan imajinasi ini baik dari sisi penulis maupun dari sisi pembacanya. Melalui cerita seperti puisi atau drama, sastra membawa pembaca ke dunia yang mungkin tidak nyata tetapi memiliki kedalaman makna dan relevansi terhadap kehidupan. Yang keempat itu ada nilai filosofis dan moral, di mana sebuah teks tersebut jika mengandung nilai-nilai filosofis, moral, atau sosial, maka itu akan dapat memperkaya wawasan pembaca. Sastra seringkali menawarkan refleksi mendalam mengenai kehidupan manusia dan memberikan perspektif baru terhadap berbagai isu. Yang kelima itu ada relevansi dengan kehidupan. Seringkali kita memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun simbolis. Ia mampu merekam budaya, sejarah, dan kondisi masyarakat dalam cara yang tidak hanya faktual tetapi juga emosional dan reflektif. Yang keenam ada kebermaknaan dan multi-interpretasi, di mana sastra ini memiliki berbagai tafsiran dari pembaca, sehingga membutuhkan analisis yang mendalam untuk memahaminya, dan mendorong pembaca untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Dengan demikian, apabila teks tersebut telah memenuhi kriteria tersebut, maka suatu teks tersebut bisa kita katakan sebagai teks sastra. Lanjut kita akan membahas tentang karakteristik dari sastra ini. Ciri khas yang membedakan karya sastra dan jenis tulisan lainnya adalah yang pertama, kita lihat dari bahasa yang estetis. Maksudnya adalah sastra di sini menggunakan bahasa yang dipilih dan diolah dengan cermat untuk menciptakan keindahan dan efek emosional. Gaya bahasa yang kaya serta metafora personifikasi, ironi, atau simbolisme sering digunakan untuk memperkuat makna dan daya tarik estetisnya. Yang kedua itu adalah imajinatif dan kreatif. Sastra lahir dari imajinasi dan kreativitas penulis, sehingga cerita, tokoh, dan dunia yang digambarkan dalam karya sastra bisa bersifat realitas, atau fiktif, atau simbolis, memberikan pengalaman kepada pembaca, dan wawasan yang tidak terbatas pada kenyataan langsung. Dan yang ketiga, mencerminkan kehidupan manusia. Karya sastra seringkali merupakan refleksi dari kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Tema-tema universal seperti cinta, perjuangan, kematian, kebahagiaan, dan konflik sosial banyak ditemukan di dalam karya sastra. Yang keempat adalah memiliki nilai universal. Sastra mengangkat isu-isu yang relevan dengan kehidupan manusia di berbagai tempat dan waktu. Nilai-nilai yang terkandung dalam sastra seperti moralitas, filosofi, dan kemanusiaan dapat diterima dan diapresiasi oleh pembaca dan berbagai latar belakang budaya. Yang kelima, itu adalah multi-interpretasi. Seperti yang saya katakan tadi, multi-interpretasi ini adalah karangan yang memiliki banyak makna.
sehingga kita membutuhkan analisis yang mendalam untuk mencari makna tersebut. Sehingga membuat para pembaca dapat menemukan pesan-pesan yang berbeda berdasarkan sudut pandang atau pengalaman mereka, sehingga karya sastra ini menjadi kaya dan dinamis. Yang keenam itu adalah ekspresi emosi dan ide. Sastra adalah medium untuk mengekspresikan diri, pikiran, dan pandangan dari penulis. Dengan membaca karya sastra, pembaca dapat merasakan empati dan memahami sudut pandang yang berbeda. Yang ketujuh, itu adalah fungsi hiburan dan edukasi. Sastra menghibur melalui cerita yang menarik atau bahasa yang indah, tetapi juga memberikan pembelajaran melalui nilai-nilai dan pesan moral yang disampaikan. Yang kedelapan itu adalah konteks budaya dan sejarah. Sastra seringkali memiliki latar belakang cerita yang menarik atau bahasa yang indah, tetapi juga memberikan pembelajaran melalui nilai-nilai dan moral yang disampaikan. Maksud moral yang disampaikan ini adalah pesan moral. Yang kedelapan yaitu konteks budaya dan sejarah. Sastra seringkali mencerminkan latar belakang budaya dan sejarah di mana ia diciptakan. Karya sastra dapat menjadi dokumen yang mencatat nilai-nilai, tradisi, realitas sosial pada suatu zaman tertentu. Dan yang terakhir adalah bersifat abadi. Karakteristik sastra yang unik adalah kemampuannya untuk bertahan melintasi waktu. Pesan dan keindahannya tetap relevan bagi pembaca meskipun konteks zamannya telah berubah. Mungkin cukup sekian mengenai hakikat sastra ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.